of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Oke, langsung saja kita mulai diskusinya. Om Bob, vaksinasi di Indonesia sudah dimulai dan diawali dengan presiden yang pertama kali disuntik vaksin. Tapi tetap aja pro dan kontra muncul di masyarakat. Bagaimana menurut Om Bob? Ya, ini kan virus corona ini kan memang begitu dahsyatnya, ya. Dan ini virus ini termasuk virus jenis baru yang selama ini belum ada dan korbannya itu kan sudah cukup banyak. Yang kena virus ini seluruh dunia itu mendekati 100 juta, ya. Di Indonesia juga cukup banyak dan kemarin terakhir itu sehari itu 11.000 yang kena. Sebelumnya 10.000, sebelumnya 9.000. Wah, ini trennya naik terus ya. Jadi memang virus ini menjadi sangat bahaya. Nah, sekarang pada umumnya itu kalau vaksin mengatasi virus ini dalam kondisi yang normal itu memang diperlukan waktu, penyelidikannya, percobaannya macam-macam itu diperlukan 3 sampai 5 tahun. Ya. Umumnya seperti itu. Tapi virus-virus yang sekarang ada, virus COVID-19 ini kan virus yang sangat bahaya. Betul. Bagi yang kena itu relatif susah penanganannya. Kalau ditangani itu biayanya mahal sekali. Seperti di Indonesia ini, orang yang kena serangan virus tadi itu masuk rumah sakit, diterapi agar supaya sembuh itu bisa habis ratusan juta. Ya. Kalau you ke rumah sakit swasta itu bisa sampai 400 atau 600 juta. Ini kan bahaya sekali. Ya, korbannya kan banyak sekali. Sehingga memang harus cepat-cepat ada vaksinnya. Ya, vaksin itu adalah orang yang sehat diberi vaksin itu adalah semacam zat. Ya, katakanlah kalau pengertian umum kan obat gitu ya. Nah, ini sebetulnya memberikan obat pencegahan supaya tidak kena COVID-19. Ya, pengembangannya itu susah. Nah, sekarang karena virus COVID-19 ini sudah menjadi wabah dunia, seluruh dunia kan. Nah, penduduk dunia yang kurang lebih 8 miliar ini kan harus divaksin sebanyak 70%-nya ya. Ini menurut standar WHO itu kalau vaksinasi dilakukan 70% dari jumlah penduduk itu relatif udah menjadi aman. Nah, sekarang kan diperlukan 5 miliar orang ya, berarti dibutuhkan 5 miliar orang kali 2 kali dosis karena vaksin untuk COVID-19 ini kan harus divaksin 2 kali, disuntik 2 kali ya. Dimasukkan dalam tubuh 2 kali, tetapi masuknya nggak bisa ditelan seperti obat batuk, tapi harus disuntik. Ya. Nah, itu berarti dibutuhkan 10 miliar dosis. Ya, ini kan susah. Pabriknya yang bikin ada 5 atau 6 pabrik ya. Nah, itu kan semua juga berlomba-lomba cepat ya. Nah, sekarang karena situasinya yang seperti ini, memang bagi orang-orang yang tidak setuju dengan adanya vaksinasi ini ya kita nggak ngerti maksudnya apa. Ya, sepertinya di seluruh dunia itu semua setuju sekali untuk divaksinasi ya. Memang ada di Amerika itu ada yang tidak setuju dengan vaksin, tidak mau melakukan vaksinasi. Itu ya ada, karena Amerika kan negara demokrasi yang sebebas-bebasnya ya. Tapi jumlah itu sedikit. Herannya memang di Indonesia ini kok dihembus-hembuskan bahwa vaksinasi itu katanya tidak bagus ya. Bahkan kemarin baru saja terjadi itu di waktu Menteri Kesehatan kita yang bukan dokter. Itu
menghadiri sidang DPR, ya, dengar pendapat dengan Menteri Kesehatan kita yang bukan dokter itu, ya, itu sempat viral, ya. Ada seorang anggota yang dari PDIP yang namanya itu Ripka Ciptaning, itu begitu luar biasa, ya, bahwa dia menuduh atau mengatakan atau berpendapat, ya, bahwa vaksin yang diberikan kepada rakyat-rakyat Indonesia ini kok sepertinya tidak ada jaminan mutu. Wah, ya. Bahkan dia mengatakan bahwa dia tidak mau divaksin. Ya, kenapa kok vaksinnya dikasih yang murah? Wah, misalnya seperti itu, ya. Nah, terus keluarganya dia, anak-anaknya juga tidak mau. Oke, Om Bob, kita akan break dulu sebentar sambil terus Awang ingetin kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, Anda bisa kirim melalui WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau, kembali lagi bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Pro dan kontra vaksinasi COVID-19 di Indonesia masih menjadi tema diskusi kita kali ini. Nah, di segmen sebelumnya kita sempat membahas tentang seorang anggota DPR yang dalam sebuah forum bersama dengan Menteri Kesehatan menolak divaksin, bahkan mempertanyakan kenapa kok vaksin yang murah yang diberikan ke masyarakat Indonesia. Waktu itu Pak Menteri responnya gimana ya, Om Bob? Nah, kalau kita lihat dari televisi itu kan Pak Menterinya ya diem aja, cool. Stay cool. Ya, cool, ya, silahkan ngomong terus aja gitu, ya. Itu kan ada pameo itu, ya. Kalau ada orang yang dalam tanda petik itu ada orang gila, kalau kita ikut-ikutan berdebat dengan orang gila, itu membuang energi dan juga lama-lama kita jadi gila. Ya, mungkin menteri kita itu pakai filosofi seperti itu, jadi dia diam aja. Oke. Ya, itu sangat menggebu-gebu, ya, dan bahkan itu menjadi viral dan semua juga menjadi heran. Ini ada anggota DPR yang mewakili rakyat dan sepertinya dia jadi anggota DPR itu kan ya belum cuma sekali ini toh, sudah beberapa periode, ya. Itu kok punya pendapat yang seperti ini dan juga rasanya kok tidak mendukung program dari pemerintah. Ya, program dari pemerintah itu kan rakyat harus divaksinasi, diberi gratis lagi. Ya, dan ini untuk mendapatkan vaksin ini kan tidak mudah karena harus rebutan dari semua negara yang ada. Ya, semua yang membutuhkan itu totalnya kan 5 miliar penduduk atau 10 miliar dosis. Indonesia dengan penduduk yang di atas 250 juta ini, ya diperlukan ya 300 atau 400 juta dosis. Wow. Ya, lah sejak awal pertengahan tahun 2020 kemarin itu menteri kita sudah berusaha cari, ya, termasuk juga instruksi dari presiden untuk segera dapat. Dan sekarang udah dapat. Ya lah, sekarang untuk meyakinkan rakyat, maka presiden rela, ya, dijadikan korban pertama. Korban. Korban ya kan? siapa? Untuk divaksinasi, ya. Nah, itu aja pada saat itu kan ada yang berkomentar, ya. Ini yang komentar juga orang yang terkenal lah, ya. Yang tokoh kita, ya. Jadi dia mengatakan, kalau memang itu bagus, apakah Pak Jokowi presiden kita mau melakukan yang pertama? Wah, ini ragu-ragu tuh ceritanya kan. Wah, ternyata Pak Jokowi yang pertama. Ya, tapi apa betul disuntik? Maka harus diperlukan siaran live di televisi. Wow. Kemarin live juga kemarin. Tuh, sekarang dicari-cari terus, ya. Ada yang juga yang apakah betul yang disuntikkan di dalam tubuhnya Presiden Jokowi itu adalah sama dengan yang lain. Ini kalau sudah pakai filosofi pokoknya, ya ini jadi susah. Kita memang susah untuk bicara dengan orang-orang yang kayak gini. Ya, ternyata sudah pada saat di live itu kan banyak sekali kan pejabat-pejabat lain juga ikut, ya, gubernur-gubernur tempat lain juga ikut semua.
ini memang menunjukkan bahwa betapa seriusnya pemerintah kita itu untuk melakukan vaksinasi di Indonesia untuk seluruh rakyatnya. Nah, untuk yang menentang vaksinasi ini, salah satu alasannya kan karena izinnya ini bisa dibilang darurat atau sangat cepat. Menurut Om Bob gimana? Ya, memang. Seperti diketahui kalau vaksin yang betul-betul lebih aman, itu kan memang uji cobanya macam-macam itu kan memalukan waktu 3-5 tahun. Oke. Ya, tetapi karena ini virus itu begitu menakutkan dan membahayakan, bayangin semua negara itu lumpuh sudah 1 tahun, ya. Ada yang lockdown, ada yang PSBB, ada yang kegiatannya tidak boleh kumpul-kumpul, itu sudah hampir 1 tahun. Ekonomi sudah pada lumpuh. Ini maka sangat bahaya. Ya, oleh sebab itu virus yang sudah bisa diproduksi oleh perusahaan-perusahaan raksasa di dunia ini sudah tentu melakukan uji coba 3 fase. Fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga itu sudah dilakukan semua dan hasilnya ternyata sudah oke. Ya, sudah memenuhi standar-standar dari WHO, itu sudah oke. Ya, jadi walaupun belum sempurna, tetapi tingkat keberhasilannya itu sudah memenuhi syarat untuk dinobatkan sebagai vaksin COVID-19. Ya, jadi otomatis semua kerja keras. Kalau dulu misalnya laboratorium itu karena tidak dikejar waktu, kerjanya sehari cuma 10 jam atau 12 jam. Nah, kemungkinan karena ini dikejar waktu, kerjanya 24 jam. Kalau sehari itu bisa lebih dari 24 jam, misalnya 30 jam, ya mungkin sehari kerjanya 30 jam. Dikebut. Ya, kebut. Terus dikebut sedemikian rupa sehingga berhasil menemukan vaksin tadi itu. Dan WHO atau Badan POM di seluruh negara-negara yang ada di dunia ini juga mengatakan bahwa izin ini adalah izin darurat, ya. Jadi bukan izin yang tidak darurat yang biasanya 3-5 tahun baru dikeluarkan izinnya itu. Jadi walaupun ini namanya darurat, tetapi uji kliniknya itu sudah dilakukan dengan betul. Ya, sudah dicobakan dengan manusia. Begitu. Ya, jadi sebetulnya tingkat keamanannya sudah oke. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Tapi kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja dikirim melalui WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Anda masih mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Awang ingetin dulu kalau Anda mau kirim komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja dikirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Masih kita diskusikan seputar pro dan kontra vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Sempat juga muncul keraguan di masyarakat loh Om Bob, karena izin dari vaksin ini bisa dibilang darurat atau terlalu cepat gitu. Nah, sekarang orang-orang kan tinggal milih sebetulnya, ya. Mau disuntik vaksin yang izinnya itu adalah darurat. Oke. Ya, walaupun sudah melalui fase-fase riset yang betul, kemungkinan selamat besar, ya. Atau tidak usah divaksin, tapi kemungkinan mati lebih besar. Ya, ini kalau dari segi individu, ya. Oke. Tetapi di samping ini ada satu kepentingan yang lebih besar, yaitu untuk kepentingan negara dan rakyat kita sendiri. Kalau sekarang saya tidak mau divaksin, terus saya OTG, ya, lah gimana? Ya, semua kelihatannya sehat-sehat, kita jalan-jalan, virus yang saya bawa tadi itu nularin orang lagi. Ya, orang yang sudah divaksin itu juga belum tentu dia tuh bebas. Jadi terus seenaknya sendiri. Kalau sudah divaksin terus, wah, tidak usah menjalankan protokol kesehatan, ya tidak bisa. Oke. Ya, semua harus sehat semua, baru saat itulah boleh protokol kesehatan dikendorkan. Jadi kalau baru jalan sebentaran ini,
mungkin setengah tahunan, itu ya juga harus hati-hati. Nah, sekarang kalau secara individu ya gitu, you mau divaksin nggak? Kalau nggak mau divaksin, ya sudah, berarti kamu lebih cepat mati kemungkinannya ya. Tapi kalau yang disuntik, kemungkinannya lebih banyak hidup daripada matinya. Itu kalau individu egois ya. Nah, tapi sekarang kalau kita tidak mau, lah ini kan saya mencelakakan orang lain. Kalau saya ada virus yang ada di dalam karena OTG. Ya kecuali saya terus di pulau terpencil yang cuman sendirian ya mungkin dibiarin. Ya. Tapi itu aja membahayakan dunia karena sekarang itu di kutub utara, daerah yang paling pucuk yang dinginnya setengah mati itu, kemarin ada berita kalau virus COVID-19 ini sudah sampai ke sana. Wow. Dan itu membahayakan peneliti-peneliti tingkat dunia yang meneliti pencairan es di sana yang katanya sudah suhunya mulai memanas dan kemungkinan dunia nanti akan kiamat karena es di kutub utara maupun kutub selatan itu mencair berbareng. Waduh. Itu dunia menjadi hancur. Nah itu juga kena COVID-19. Ya jadi sebetulnya ini memang bahaya. Nah sekarang kalau tidak mau divaksinasi itu membahayakan masyarakat, membahayakan negara kita. Itu yang nggak boleh dong. Maka oleh pemerintah dikatakan bahwa vaksinasi ini di samping hak dari masyarakat, dari penduduknya, tapi juga merupakan kewajiban. Tidak boleh tidak. Dan ini katanya kemarin kan ada pidananya atau didenda. Oh, berarti anggota DPR tadi itu rela didenda dong Bob kalau dia tidak mau divaksin. Iya, termasuk anak-anaknya. Tadi kan dia udah statementnya begitu. Oh iya. Ya biarin kalau seperti itu. Ya tetapi saya kira nggak cuma didenda ya. Saya kira juga ada sesuatu tindakan yang menjurus ke pidana. Jadi kita sebagai rakyat ya yang namanya Pancasilais, gotong royong, ya harus mau divaksin. Ya tapi ya susah lah ya. Ini juga kemarin itu sepertinya ada berita yang menyedihkan juga. Ada kepala daerah yang mengatakan bagi penduduk di wilayahnya beliau itu yang tidak mau divaksin ya tidak akan dipaksa, katanya begitu. Saya bilang lah ini tuh gimana kepala daerah kok tidak mendukung apa-apa yang sudah diputuskan oleh pusat. Kita itu kan NKRI kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Di mana dipimpin oleh seorang presiden. Nah sekarang kalau presidennya sudah menginstruksikan dan bahkan ini nanti mau dijadikan semacam undang-undang, tetapi ada kepala daerah yang mengatakan seperti itu kan, sepertinya kan ini merongrong kan. Apakah kepala daerahnya nanti dipecat? Nah ini kan susah juga ya Pak. Problemnya akan berkepanjangan. Padahal ya vaksinasi ini positif semua untuk membangkitkan kembali ekonomi, kehidupan, dan kesehatan masyarakat semua. Sempat juga masih ada yang ribut-ribut mereka yang masih meragukan tentang vaksinasi ini Om Bob. Menurut Om Bob gimana? Ya ini memang kalau kita lihat yang di medsos ya, yang diramekan menjadi viral itu kan banyak meme-meme itu kan di medsos itu. Yang isinya itu begini itu. Ini seluruh negara di dunia itu lagi bersusah payah, bekerja, berjuang mati-matian untuk menemukan vaksin agar supaya pandemi COVID-19 ini bisa diatasi. Yang di Indonesia itu malah yang diributkan itu apakah di dalam vaksin itu mengandung babi atau tidak. Oh ini terus terang kalau orang baca meme-nya itu juga dalam hatinya itu juga mendegel ya. Oh iya ini apa memang kok seperti ini ya? Ya sepertinya kok hal-hal yang bukan mengobati bagaimana mengatasi pandemi ini yang diutamakan, tetapi hal-hal yang seperti tadi itu yang diutamakan. Om Bob, kita akan break dulu sebentar dan jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.
Kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita terusin lagi diskusi seputar pro dan kontra vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Nah, di saat negara-negara lain berjuang untuk mendapatkan vaksin, di Indonesia malah muncul isu-isu, salah satunya kalau vaksin ini jangan-jangan tidak halal nih. Respon pemerintah menanggapi ini gimana ya Om Bob? Namanya presiden kita kan cukup bagus ya, very well bahasa Inggrisnya. Ya, itu kan oke, karena ada orang yang seperti itu nanti takut nanti rakyat seluruh Indonesia itu kalau nanti terpengaruh oleh isu-isu yang kayak begitu atau pendapat yang kayak begitu ya. Jadi makanya diutuslah lembaga yang biasanya menentukan halal dan tidaknya sebuah produk, apalagi ini disuntikan di dalam tubuh. Kalau tidak halal kan gimana gitu kan. Nanti nggak bisa masuk surga gimana, yang salah siapa gitu kan. Nah itu kirimlah utusan kan, dari MUI sudah pergi ke pabriknya, ke pabrik Sinovac di Tiongkok sana, katanya meninjau, melihat prosesnya gimana, apakah betul-betul ini halal. Nah apa boleh buat, kalau memang diinginkan seperti itu ya silahkan. Padahal kan juga sudah ada satu fatwa ya. Kalau di dalam keadaan darurat tidak ada pilihan yang lain, maka sesuatu yang mengandung unsur yang tidak halal tadi itu mau tidak mau ya harus dipakai agar supaya urusan menjadi selesai, menjadi selamat. Ya, bahkan di negara Arab Saudi itu juga tanpa usah ribut-ribut. Itu kemarin kita lihat Pangeran Salman, wah itu juga disuntik sama vaksinnya, tidak perlu pakai ribut-ribut ya. Tapi ya syukur alhamdulillah ya, kemarin pada saat vaksin ini belum diedarkan di Indonesia, MUI melakukan sidang dan menyatakan bahwa vaksin dari Sinovac ini adalah halal dan suci. Nah, kan kita jadi plong kan. Betul. Ya, jadi fase-fase seperti ini sudah lewat dan mudah-mudahan semua orang oke ya. Jadi nggak usah lagi ragu-ragu dan kita harus melakukan vaksinasi ini. Nah, kalau di Indonesia vaksin ini baru datang beberapa juta Om Bob. Sementara kan ini butuh waktu untuk penyuntikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Ya, kalau kemarin kita lihat perhitungan dari Menteri Kesehatan kita itu, dengan penduduk Indonesia yang demikian besar ya, dengan tenaga medis untuk nyuntik-suntik tadi itu, sepertinya di Indonesia ini baru akan selesai dalam 1 tahun. Ya, tidak bisa sekaligus 1 tahun. Loh, terus yang di belakang-belakang yang masih antri gitu gimana Om Bob? Ya, yang namanya juga jumlahnya terbatas. Memang harus diprioritaskan. Ya, kita nganggap pemerintah sekarang ini bagus. Yang diprioritaskan adalah tenaga medis. Karena dia yang menangani semua. Ya. Dan memang karena akan selesai dalam waktu 1 tahun, ya otomatis orang yang belum dapat panggilan, yang belum dapat jatah untuk divaksin, ya harus tetap memproteksi dirinya supaya jangan kena virus dan juga jangan menyebarkan virus. Kalau kita punya adalah OTG. Ya, jadi itu harus ada kerjasama yang bagus. Jadi bukan terus yang belum divaksin terus jalan-jalan, puter-puter, main-main di tempat orang yang sudah kena vaksin atau tidak, macam-macam itu ya tidak boleh. Jadi tetap ya menunggu giliran. Kemarin ada berita yang bagus juga bahwa untuk mempercepat proses vaksinasi ini, pemerintah membuka pintu dan mengizinkan perusahaan-perusahaan swasta yang menginginkan agar supaya karyawannya itu disuntik vaksin COVID-19 ini dipersilahkan dan sedang dipersiapkan aturannya. Ya, jadi pemerintah bekerja sama dengan swasta untuk mempercepat waktu vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Lah ini sangat bagus, demokratis. Ya, pasti
yang dibeli oleh swasta tadi kemungkinan harganya bisa lebih mahal daripada sekarang yang dipakai vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia dan yang sekarang ini. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kan target waktunya itu bisa diperpendek. Dengan demikian diharapkan ekonomi Indonesia itu bisa pulih lebih bagus. Oke. Kan seperti itu ya. Nah, kalau caranya dari pemerintah untuk mengetahui bahwa seseorang ini sudah divaksin atau belum, gimana ya Om Bob? Ya kalau kita lihat kemarin itu bagi orang yang sudah divaksin, sepertinya diberikan semacam lembaran kertas atau buku vaksinasi. Ya sebagai bukti bahwa orang tersebut sudah divaksinasi. Ya, nanti apakah ada perkembangan secara digital atau tidak, itu nanti justru akan lebih bagus kalau bisa dengan digital. Ya, nah memang kalau sudah divaksin itu relatif lebih aman kan. Orang ini lebih terjamin bahwa dia tidak membawa virus COVID-19. Om Bob, kita akan jeda dulu sebentar, nanti kita akan kembali, dan jangan lupa, Anda kalau punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, silakan langsung dikirim melalui WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Terima kasih Anda masih terus bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Kita lanjutin lagi diskusi kita seputar pro dan kontra vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Misalnya nih Om Bob, meskipun sudah ada undang-undangnya, sudah ada sanksinya juga, tapi tetap aja ada yang tidak mau divaksin. Itu terus gimana ya Om Bob? Ya tambahi satu lagi aja, tidak mau dihukum. Ya, karena kan sekarang ini kan juga teriak-teriak terus itu ya. Mau apa? HAM. Oh iya. Kalau mau disuntik gak mau, kan ini hak asasinya saya. Jadi maka tadi itu kurang kan. Juga tidak mau dihukum karena ini melanggar HAM. Terus gimana dong itu? Ya enggak apa-apa ya, nanti kita cari jalan aja. Ya, sekarang jalan itu sudah ada kok. Ya, ini ada ide yang brilian nih ya. Jadi begini, itu sekarang orang yang mau divaksinasi kan mendapat SMS dari handphonenya. Oke. Bahwa kamu harus vaksinasi pada hari apa, tanggal berapa, ada di mana. Betul. Ya. Nah, sekarang kan sudah kelihatan tuh. Ya, misalnya yang di SMS tuh di blast itu kira-kira ada 1.000 orang misalnya, ya kan? Oke. Nah, kalau orang yang sudah datang divaksinasi kan sudah dicatat. Ya kan? Iya. Nah, berarti yang tidak kembali vaksinasi berarti kan terdaftar bahwa orang ini tidak mau divaksinasi. Oh iya. Iya. Betul kan? Betul. Nah, berarti risiko kan ditanggung penumpang. Ya, kemarin pemerintah kan mengeluarkan semacam peraturan bahwa orang-orang yang divaksinasi kalau kena efek samping dari vaksin tersebut sehingga dia menjadi sakit atau ada keluhan, itu biayanya kan juga ditanggung sama pemerintah. Bayangin, pemerintah begitu sangat bagus ya terhadap rakyatnya ya. Nah, sekarang kita balik. Bagi yang sudah dapat SMS dan dia tidak mau melakukan vaksinasi, berarti kan orang ini tidak mau divaksinasi. Betul. Risiko ada pada penumpang. Betul. Jadi orang-orang yang sudah dipanggil untuk vaksin tidak mau, tidak datang, orang ini dicatat. Kalau nanti dia kena COVID-19, berarti biayanya dia untuk mengobati bukan biayanya pemerintah. Jadi orang tersebut kalau nanti kena serangan COVID-19, masuk rumah sakit macam-macam, maka dia tidak dibiayai oleh pemerintah. Karena disuruh vaksin kan nggak mau. Betul. Dia harus BDD. Bayar DW. Biar kapok. Ya, nah ini udah nggak masuk penjara, ya kan? Nggak didenda, ya kan? Tapi kalau sakit bayar sendiri. Nah, fair, tidak melanggar hak asasi, dia bayar. Kalau masuk rumah sakit pemerintah sudah penuh, harus ke swasta, bisa kena 400-500 juta, ya silahkan. Itu pilihan yang diterima. Nah, ini perlu disosialisasikan.
Kalau sudah disosialisasikan, nah kan semua pada tahu. Waduh, risikonya terlalu besar kalau nggak disuntik. Awang disuntik vaksin tuh nggak terasa apa-apa kok. Kemarin kita lihat Presiden Jokowi itu habis disuntik tetap kerja. Biasa aja ya. Ya ketawa-ketawa dengan santai aja. Dan banyak sekali itu pejabat-pejabat kita, ya itu juga santai masih kerja. Memang tidak ada apa-apa. Efek sampingnya itu ya masuknya jarum seperti digigit nyamuk gitu dah. Tapi mungkin nggak sakit. Ya, kok masih ketawa-ketawa. Itu sempat ada yang merem-merem gitu Om Bob. Iya itu itu memang dasarnya orang takut sama jarum. Kan ada wah badannya gede buat seperti itu, tapi begitu mau disuntik waduh takutnya. Karena memang itu dasarnya takut sama jarum. Oke. Kalau udah yang disuntik semua itu ya ketawa-ketawa tidak ada masalah. Ya jadi ya saya kira semua ayo kita sama-sama dukung pemerintah agar vaksinasi segera dilakukan. Kalau memang ada swasta yang terlibat untuk membantu, ya kita sangat welcome. Jangan lagi mempermasalahkan bagaimana vaksin ini baik atau tidak, macam-macam. Lupain semua. Kita percaya sama pemimpin kita. Ya kalau orang yang memimpin kita dia mengatakan A dan kita tidak mau A gimana? Ya kan nggak benar kan? Makanya jangan hitung-hitungan. Ya kalau banyak hitung-hitungan itu kalau ngitung itu bisa salah. Tapi kalau pasrah sama pemimpin kita, ya sudah terbukti seperti itu, ya ikut saja. Ya jangan terus ngitung-ngitung sendiri, ngitung sendiri nanti nggak bisa tidur, hitungannya bisa salah malah celaka. Oke, dan sekian episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Namun kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, silakan kirim melalui WhatsApp ke nomor 087855907788. Anda juga bisa kirim melalui email di alamat ombobindonesia@gmail.com. Sampai ketemu minggu depan di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.